Yang masih di samping sini juga masih kosong ya. Enggak. Yang masih di samping sebelah sini juga enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guru kita Al-Mukarram Syekh Haji Gus Khalid Ahmad As-Sadiq, beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Semoga majelis kita menjadi majelis yang barokah, majelis yang disukai Rasulullah SAW. Untuk acara yang pertama langsung saja membaca ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad kepada beliau. Alhamdulillah dengan segala hormat kami persilakan.
Kemudian acara selanjutnya satu kata dua kata dari keluarga kita Al-Mukarram Haji Yusuf kepada beliau yang sudah hormat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Wali Ahmad, kalau biasa disebut dikenal disebut masyarakat Indonesia khususnya Gus Ahmad. Beliau ini putra dari guru kami, guru anak saya dan maksud saya. Sedang soal beliau masih hidup.
kepada bapaknya Gus Ahmad yaitu Zeron. Alhamdulillah atas nasihat daripada dan doa beliau berkesan suruh jangan duduk biasa. Saya juga paham dari mana arahnya, dan beliau mengatakan Allah Maha Kaya, makhluk tidak punya apa-apa, minta sama Allah. Tiba-tiba yang seperti alhamdulillah sekarang ini mungkin sedikit perjuangan beliau mungkin dititipkan kepada kita semoga kita dipilih Allah terus memohon doanya dipilih Allah menjadi pembantu para ulama berjuang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini beliau ini adalah ini Bapak Ibu yang banyak Allah, sekilas saja beliau ini adalah mondoknya dulu bareng dengan guru-guru kita yang pada umumnya di sini, guru Haji Mustafa Akil. Dulu di Mekahnya bareng. Dulu waktu soal ke Kiai Haji Mustafa Akil selalu ngomong, dia bisa bahkan ngomong, bakal bareng Zeron itu skater. Beliau orang alim, beliau seorang waliullah yang soleh, katanya. Cuma bakal komen selama kita baik. Jadi bakal selama memang kita coba. Dan bapak-bapak itu beliau sedang satu kamar sendiri. Jadi beliau ini adalah orang tuanya adalah seperjuangan dengan yang dicoba sendiri. Kalau kita dulu sering datang tiap tahun kita masih hidup beliau. Kemudian yang kami hormati para saudara khususnya ini karena Abbas dari Jaga Satru, idola kita, keluarga besar Karaimu ini idola orang Pancasila juga ini. Kami sering bersama dan dia masih sering nongol nanti kita tidak ada cara. Bila beliau hadir dengan kita. Kemudian kami menghormati tokoh agama, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, hadirat undangan alumni dan jamaah sekalian. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih, termasuk PKK Rumah Sakit Serna alhamdulillah pada hadir ini. Satu mobil tadi tidak nyangka, alhamdulillah. Jadi ini semua saya merasa bersyukur ya. Tiba-tiba Allah pertemukan dengan waktu sekejap. Kayak mimpi lagi kan tahun dulu tiba-tiba beliau mau ke Lampung, tiba-tiba mampir di sini. Waktu dia Ustaz Hamzah dulu termasuk kita juga karena kami ikut berintis pondok ini. Nah ini zaman beliau ini bisa hadir. Sekarang alhamdulillah lagi di masyarakat tiba-tiba ada kemudian kapan kita dikasih izin, sebetulnya 2 bulan nggak boleh keluar. Ini nggak nikah dan 2 bulan sama. Makanya kepala saya harus botak. Mesti dikatakan kami dapat izin. Jadi semuanya ini betul-betul izin Allah. Ya. Allah yang pertemukan kita ini. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak jauh sampai kita menempatkan pada hari sekalian. Terima kasih lagi dan kami mohon maaf dan paling penting lagi saya ini mohon doa karena pondok saya ini ya bisanya cuma masih seperti ini kembang kempis dan masih kendala satu atap antara putra dan putri walaupun sudah dipisah. Itu suatu kendala ketika ada orang di sini. Tapi amalan kami masih kurang dari ini mohon nasihat. Jadi kami lagi pikir dengan keluarga. Harapan kami dalam waktu dekat kami mengorganisasi sesuatu sedikit dan sesuatunya untuk ada pondok pesantren putra di pojok desa sana. Alhamdulillah sudah ada 200 bakta, 150 bakta di sana pinggir sungai. Insya Allah dekat sawah nanti lebih indah kalau amalnya. Jadi kami sudah siap pertanyaannya, mohon doanya, nasihatnya mudah-mudahan putra ini dikit-dikit sudah mulai pindah ke sana walaupun dengan tubuh kecil. Kata beliau almarhum Zeron, bapaknya beliau, kamu kalau mulai pondok biar dulu dari bawah pohon pisang, kata seperti itu. Rumahnya ini akan kita mulai garap seperti itu. Saya sampaikan pada anak saya untuk terus istiqomah menjalankan dan kami laksanakan semampunya masing-masing mungkin. Untuk itu kami mohon doa dari daripada guru kami
ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, masyarakat sekitar sini yang senantiasa mendukung kami dan senantiasa membantu kami terus menguatkan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekian dari saya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya mau'izah hasanah yang akan disampaikan kepada guru kita yaitu Gus Khalid Ahmad As-Sadiq bin Kiai Muhammad Rasulullah rahimahullah ta'ala. Kepada beliau dengan segala hormat kami sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla al-jalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda al-kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adad al-asma. قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي رواية مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه. Para hadirin, para hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga majelis kita malam ini menjadi majelis yang barakah. Maulid Nabi kita hari ini menjadi maulid yang menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan maulid yang menunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar senang dan syukur dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergembira dengan nikmat yang kecil, pahalanya besar. Bergembira dengan nikmat dunia, pahalanya besar. Bergembira dengan nikmat agama, pahalanya bisa lebih besar lagi. Bergembira dengan nikmat yang aslinya sudah besar, maka pahalanya menjadi super besar. Kalau bergembira dengan kelahiran Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan hanya nikmat besar, bukan hanya nikmat yang super besar, tetapi segala nikmat yang ada di dunia ini semuanya itu sebab berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka mereka begitu gembira, dan gembiranya itu ditampakkan. Tadi kita berdiri bersama, Tala'al badru alaina. Ini ikut siapa ini? Ini ikut amalannya para sahabat. Jadi ketika Nabi itu datang ke Madinah, mereka semua itu senangnya luar biasa. Bukan senang tapi di rumah duduk manis, bukan. Bukan senang tapi kemudian tidur, bukan. Mereka senang, laki-laki, perempuannya, anak-anaknya, orang tuanya, semua jemput Nabi dari pinggir kota Madinah. Sambil bernyanyi-nyanyi, loncat-loncat, bawa pedang mereka, ditampakkan senangnya itu asli, bukan senang paksaan. Mereka datang, mereka mengatakan, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Mereka mengatakan telah terbit bulan purnama di siang bolong dari jalan Thaniyatul Wada'. Sayyidina Anas mengatakan tidak ada hari yang lebih terang di dunia ini, tidak ada hari yang lebih cerah melebihi hari di mana kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dan tidak ada hari yang lebih gelap, lebih tidak ada cahaya, hari yang paling jelek, yang paling gelap melebihi hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil wafat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat mereka mengatakan telah terbit bulan purnama, karena wajahnya Nabi ini terang, dan terangnya itu tidak membuat mata sakit. Matahari itu terang, tapi kalau kita melihat matahari terlalu lama di mata sakit. Kalau Nabi tidak, Nabi itu seperti bulan, terang, tapi melihat 1 jam kurang, 2 jam kurang, makin lama makin membuat orang jatuh cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat sahih, Nabi itu pernah pakai baju berwarna merah bergaris. Nabi pakai baju warna merah, dari bangkoknya bapak. Maka sahabat itu melihat Nabi pakai baju warna merah pas bertepatan ketika bulan purnama. Dia melihat wajah Nabi, dilihat bulan purnama yang indah. Dia mandang wajah Nabi lagi yang tampan. Dia lihat bulan purnama yang indah. Maka dia mengatakan, setelah saya perbandingkan, ternyata bulan purnama itu kalah jauh terangnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal, yang sering kita dengar, makhluk tertampan itu Nabi Yusuf. Sehingga ulama-ulama mereka mengatakan kalau ingin punya anak ganteng, ketika istrinya sedang hamil, suruh baca surat Yusuf, nanti anaknya tampan. Kalau orang ingin anak kuat, maka suruh baca istrinya surat Hadid, biar anaknya kayak besi, kuat. Yang penting jangan otaknya besi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf itu tampan. Orang melihat sampai tersakiti, tangannya dipukul. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Orang melihat Nabi Yusuf itu sampai tersakiti
awalnya memotong tangannya. Tapi kalau orang lihat Nabi Muhammad, bukan tangannya yang utuh menjadi terputus, bukan. Orang yang sedang sakit parah, stroke, mau meninggal dunia, melihat wajah Nabi, penyakitnya hilang semuanya. Bukan membuat sakit, tapi membuat sembuh, obat segala penyakit. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farasi. Kullu baitin anta sakinuhu. Kalau ada rumah kemudian Nabi masuk, rumahnya itu gelap gulita, Nabi masuk, nggak perlu lampu lagi karena Nabi lebih terang daripada segala lampu. Wa maridin anta aiduhu. Kok ada orang sudah sakit parah, jantungnya sesek, dadanya sesek, otaknya sedang panas, kolesterolnya sedang naik, asam uratnya, gagal ginjal, kumpul jadi satu. Kemudian Rasulullah SAW datang, maka segala penyakit rontok semua karena melihat kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu memandang wajah Rasulullah SAW. Maka dengan berkahnya Maulid, semoga kita ditolong oleh Allah, diizinkan untuk nanti di akhirat memandang wajah Nabi. Maka para ulama mereka mengatakan, para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, nanti di surga kamu bisa ketemu dengan engkau apa enggak? Bisa. Lah kenapa? Nanti kalau di surga nggak bisa melihat engkau, surga menjadi nikmat ya Rasulullah. Kenikmatan surga itu akan kurang, akan hilang kalau di surga tidak ada makhluk yang paling sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu keringatnya itu dalam satu riwayat kalau beliau keringetan maka tetesannya itu seperti mutiara dan wanginya luar biasa. Maka Sayyidina Anas juga mengatakan, saya tidak pernah mencium misik, mencium minyak wangi apapun atyaba min rihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada minyak wangi di alam semesta yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis sahih, Nabi itu sedang tidur, kemudian beliau itu keringetan. Maka ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim, itu datang ambil gelas, diambil keringatnya Nabi. Maka Nabi bangun, hei Ummu Sulaim, kenapa kamu? Saya ini mengumpulkan keringat engkau, saya gunakan jadi minyak wangi saya ya Rasulullah SAW. Kalau minyak wangi biasa itu pagi dipakai, siang sudah hilang, maksimal 3 hari itu sudah paling mahal. Tapi kalau keringat engkau berbulan-bulan gak hilang wanginya ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wajahnya begitu tampan, sehingga saking tampannya orang itu melihat Nabi gak ada yang kuat. Kalau Nabi ngisi pengajian seperti ini, maka yang kuat angkat kepala untuk memandang wajah Nabi itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang lain itu tundukkan pandangan, melihat lirik sekilas, tundukkan lagi, lihat sebentar, tundukkan lagi. Aura ketampanannya itu diliputi dengan aura kewibawaan yang luar biasa, sehingga menatap wajah Nabi itu banyak yang gak kuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang Arab ini, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu ketika musuhan dengan Nabi itu bingung. Kalau musuhan dengan orang biasa kan kelemahannya banyak. Ini Nabi itu kelebihan semua, gimana cara nyerangnya ini? Maka mereka mendatangi satu penyihir hebat, namanya Hasan bin Sabit. Ini penyihir yang paling pintar ngomong nomor 1. Kata
Kata-katanya begitu manis. Kalau ada tiang dari kayu, kemudian dia mengatakan ini tiang emas, maka niscaya semua orang akan percaya dengan perkataan dia. Saking manisnya perkataan dia. Kalau ada orang yang paling jelek, kulitnya jelek, wajahnya jelek, kok dipuji oleh Hasan, maka orang-orang perempuan akan antri karena pengen dinikahi oleh laki-laki yang terjelek di kampung. Saking pinternya ngomong. Dan manusia itu sangat mudah terpengaruh dengan omongan. Manusia itu mudah terpengaruh dengan omongan. Maka media itu penting. Kalau media bikin A, nanti ikut A semua. Bikin B, ikut B semua. Itulah manusia. Maka Hasan bin Thabit itu pinternya. Inna minal bayani lasyar. Kata-kata dia itu begitu menyihir. Maka orang-orang mengatakan, Hasan, kami punya musuh ini terlalu berat, namanya Muhammad. Gimana cara jelekkan dia itu? Wajahnya sempurna, nasabnya sempurna, suaranya terlalu enak, kekuatannya terlalu kuat. Gimana cara kalahkan dia ini? Coba kamu atur syairmu, kamu atur pengajianmu, kamu atur ceramahmu. Gimana orang-orang itu benci dengan Muhammad itu? Kamu provokasi orang-orang itu. Maka Hasan mengatakan, gampang, duitnya mana? Saya bisa atur semua media, duitnya mana? Minta berapa? 1.000 dinar. Maka diserahkan 1.000 dinar. Hasan mengatakan, nanti akan saya lihat dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nanti kalau saya temukan ada celah kekurangan dia, walaupun hanya sebesar lubang sarang semut, akan saya besar-besarkan kekurangan itu sehingga lebih besar daripada gunung Uhud. Maka dia jalan, mana Muhammad? Mana Muhammad? Maka orang-orang berjalan menunjukkan, wahai Hasan, itu Muhammad. Kamu lihat, dia sedang belok menuju ke sini. Maka Hasan bin Thabit itu melototi Nabi dari jarak jauh, dilihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Nabi semakin dekat, semakin tampak ketampanannya. Semakin dekat, semakin terang cahayanya. Semakin dekat, semakin terlihat aura kewibawaannya. Maka melihat, melotot gak kuat. Dia tutupkan tangannya ke matanya. Beliau mengatakan satu syair yang pengennya mencaci tapi berubah memuji. Lamma ra'aitu anwarahu syata'an wada'tu min hibati kaffi ala basari خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في الجسم من القمر فحلية نسجت من الأنجم الزهور لما رأيت أنواره الشمس. Ketika saya melihat pancaran cahaya Muhammad itu semakin terang, maka wada'tu min hibati kaffi ala basari. Telapak tanganku saya tutupkan di mataku. Saya nggak berani melihat Nabi kecuali dari celah-celah jari saya. Saya khawatir kalau saya paksakan mataku untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mataku tidak akan kuat, akan buta, rusak seketika, saking terlalu tampaknya wajahnya. Jadi mata itu bisa rusak melihat, kadang-kadang saking jeleknya, kadang-kadang saking tampaknya. Maka beliau mengatakan syair yang sering kita dengar para tukang-tukang salawat itu, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua mataku ini tidak pernah seumur hidup dan tidak akan pernah melihat orang yang lebih tampan dari diri dan tidak akan ada wanita di dunia siapapun melahirkan orang yang sesempurna engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tuh diciptakan tanpa cacat walaupun hanya seujung kuku. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau tuh diciptakan atas permintaanmu sendiri. Saya pengen wajahnya kayak begini, matanya kayak begini, kakinya kayak begini, tingginya segini, saking sempurnanya itu sampai seperti pencipta yang bisa request. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajahnya tampan, keringatnya wangi, suaranya enak. Orang itu kadang-kadang suaranya enak, tapi wajahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang wajahnya tampan, suaranya enak. Nabi itu saking enaknya suaranya, kalau beliau sudah imam sholat, maka Sayyidina Ali itu menikmati. Nabi sampai rukuk, beliau masih berdiri. Nabi sujud, Sayyidina Ali masih berdiri. Nabi salam, Sayyidina Ali masih berdiri. Maka Nabi tanya, wahai Ali, kenapa masih berdiri? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dengarkan suaramu terlalu nikmat sampai sudah salam pun tidak terasa. Tapi kalau imam-imam kita kadang-kadang saking gak enaknya masih berdiri sudah terasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abu Jahal itu musuhnya Nabi. Tapi kalau malam sukanya dengar Nabi baca Quran. Kalau Nabi sudah tahajud, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nabi tahajud malam itu, Abu Jahal itu nguping di bolongan-bolongan jendela itu sampai subuh. Kadang-kadang orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal itu degerkan bareng. Karena gelap tidak terasa sampai nyundul matanya yang lain. Dus, Hei, kenapa kamu di sini? Saya ngawasi Muhammad. Kalau kamu? Saya ngawasi Muhammad. Kalau kamu? Ngawasi Muhammad. 10 orang pimpinan kafir Quraisy malam-malam dengarkan Nabi baca Quran saking enaknya. Orang itu kalau istimewa, maka musuhnya pun terpaksa jatuh cinta. Kalau orang itu terlalu jelek, akhlaknya terlalu jelek semuanya, istrinya pun terpaksa datang ke pengadilan minta diceraikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajahnya sudah istimewa, suaranya istimewa, keringatnya wangi, dan beliau itu kuatnya luar biasa. Orang itu kadang-kadang kalau terlalu ganteng lemah lembut tapi lemah. Nabi itu tidak. Nabi itu kuatnya luar biasa, kekuatannya dalam satu hadis seperti kekuatannya 40 laki-laki yang paling kuat. Dan mata beliau itu tajam. Maka al-ainu haq, orang itu kadang-kadang punya mata yang kuat. Mata kuat itu bagaimana? Melihat orang itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba orangnya tadi gak enak, itu namanya mata yang kuat. Yang istilahnya ada penyakit kena ngain, kena mata, habis tampil besok sakit. Kenapa sakit? Ada mata yang kuat, takjub melihat dia, saking kuatnya matanya yang dilihat justru masuk rumah sakit. Itu namanya mata yang kuat. Maka orang-orang Arab ini kumpulkan semua yang mata yang kuat untuk melototi Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada 40 orang jejer di samping Ka'bah. Muhammad lewat, kita pelototi dia biar sakit nanti. Kita betul orang-orang lewat, berbaris Nabi lewat.
Tapi tunjukkan pandangan kalau jalan. Ketika Nabi angkat wajah beliau, lihat 40 orang tadi dipelototi oleh Nabi, 40 orang jatuh semua. Jadi jangankan berantem dengan Nabi, dipelototi Nabi saja sudah jatuh. Maka jagoannya orang Quraisy yang tidak pernah kalah, sampai kadang-kadang lawan 7 orang gak kalah, berantem dengan Nabi dalam satu pertandingan, sekali pukul oleh Nabi langsung tumbang. Maka Nabi Muhammad SAW itu tampan, tangannya halus, tangannya agak kasar. Sayyidina Anas beliau mengatakan, "Masistu bi ibadah wala hariran aliyana min kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sutra yang paling mahal pernah saya pegang, tapi masih halus tangannya Rasulullah SAW. Tangannya halus, tapi kalau mukul orang pingsan sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal yang galak itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang wibawa. Saking wibawanya kalau beliau itu lewat satu lorong, maka jin itu nggak mau lewat lorong situ, ganti orang lain. Gak mau papasan dengan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar yang kita kenal. Yang kita kenal jagoan itu Sayyidina Ali. Itu kalau perang sehari bisa mengalahkan 500 orang. Yang kita kenal ahli dalam menggal leher orang itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu kalau perang, beliau itu kayak kebur, jadi tengah itu kepala lepas semua. Tes Zubair bin Awam. Yang kita kenal yang kuat itu Khalid bin Walid, panglima yang gak pernah kalah sampai kapanpun. Yang kita kenal ahli strategi itu Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah ke Qadisiyah, tetapi semua itu kalah dengan Rasulullah SAW. Jam 1 malam tengah-tengah orang tidur. Ini hadisnya sahih, bukan khurafat, bukan. Tengah-tengah malam titir-titir kalau di Muslim itu, maka terdengar ada suara ledakan seperti serangan orang, seperti ada yang menyerang ke Madinah. Maka Sayyidina Umar langsung loncat naik kuda, Sayyidina Ali langsung loncat salto naik kuda, Khalid bin Walid naik kuda, semua langsung keluar Madinah mencari musuhnya itu. Ketika mereka ngebut masuk dari Madinah, Rasulullah SAW tanpa menggunakan pelana, cuma pegang kepalanya kuda. Dia mengatakan, balik, sudah terlambat kalian, gak ada apa-apa, sudah saya cek. Kecepatannya Sayyidina Umar tadi baru mau keluar Madinah, ternyata Nabi sudah keluar dari Madinah, ngecek balik lagi, seluruh jagoan perang kalah cepat dengan Rasulullah SAW. Itulah laki-laki sesungguhnya Rasulullah SAW. Kuatnya luar biasa, ibadahnya itu Masya Allah, ngejosnya itu sampai offset. Nabi itu kalau sholat sampai kakinya itu bengkak. Kalau kita main bola kakinya bengkak, biasa. Kita ke sawah tangannya bengkak, biasa. Berantem tangannya bengkak, bukannya bengkak, sudah umum. Kalau kita nyangkul tangannya kapalan, biasa. Pernah gak dalam kehidupan kita terlalu panjang sholat tarawihnya sampai kakinya kapalan? Nabi itu sampai kakinya bengkak. Beliau merasa kurang mujahadah ini. Sampai dalam Ibnu Katsir, dalam sebagian tafsir, beliau ini sholat pakai kaki satu biar mujahadah. Kemudian dadanya beliau ditali di 2 tiang biar gak jatuh. Sampai turun ayat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, agama Islam itu datang bukan supaya kamu susah. Jangan ngejos seperti itu. Saking ngejosnya ibadah itu sampai yang ngering menjadi ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, ayat ini bukan untuk kita. Rem itu bagi yang ngebut. Kalau kita belum jalan, gak perlu rem, perlunya bensin. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi itu ibadahnya sempurna, bukan hanya ibadahnya, sedekahnya pun sempurna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nabi itu kaya raya. Jangan bilang Nabi itu miskin. Nabi itu kadang-kadang datang itu hadiah perang, tawanan perang itu sampai 3 lembah, 4 lembah, 5 lembah kambing. Tapi datang di pagi hari sebelum sore sudah habis dibagikan untuk umat. Jadi pagi itu datang ratusan ribu kambing, sore sudah habis. Jadi beliau itu punya harta dikasihkan kepada rakyat, bukan hartanya rakyat untuk Nabi. Ini tambahan dikit untuk memerangi demo. Tidak, sudah selesai. Tidak boleh terprovokasi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu ngajarin istrinya gimana pentingnya sedekah itu. Ada kambing datang disembelih. Maka oleh Nabi beliau mengatakan, kaki kanan kasihkan sana, kaki kiri kasihkan sana, kasihkan. Maka Nabi bertanya, wahai istriku, itu kambing yang tersisa apanya? Istrinya mengatakan, ya Rasulullah SAW, sudah habis kambingnya, illa katifaha, hanya sisa pundaknya saja, habis dibagikan. Maka Nabi SAW beliau bersabda, wahai Aisyah, baqiya kulluha ghayra katifiha, masih utuh, yang habis cuma pundaknya. Yang kamu berikan orang, itulah yang utuh, yang dimakan sendiri, itulah yang habis. Harta yang untuk bangun masjid, ini yang bangun masjid siapa, tahun berapa ini? Orang yang sudah meninggal belum? Belum. Orang yang bangun masjid tertua di Sunan Gunung Jati sudah 500 tahun. Sudah masih pahalanya belum habis. Maka yang digunakan untuk agama itu gak habis, yang kita makan itu yang habis. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah lihat semuanya. Nabi itu pikir umatnya itu begitu luar biasa. Beliau itu pengen semua orang itu masuk surga. Saking mikirnya umat itu semalaman suntuk, beliau nangis. In tu'alibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kau ada mereka itu hamba-hambamu juga ya Allah. Kalau kau ampuni mereka, kau tuh maha menang ya Allah. Nangisin kita yang gak pernah nangis untuk Nabi. Nabi itu pikirkan kita sampai nangis-nangis. Kita dengarkan Nabi sampai ngantuk-ngantuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking ngejosnya Nabi dalam dakwah itu sampai turun ayat la'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadirin. Wahai Muhammad, kamu itu saking mikirnya umat, hampir-hampir dirimu itu mati. Orang itu kalau terlalu kencang pikirannya itu banyak meninggal dunia. Wahai Muhammad, kalau saya mau, saya turunkan ayat semua orang itu iman. Tapi memang keputusanku, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada orang itu masuk surga, ada orang masuk neraka. Gak usah berharap semua masuk surga. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Kalau surga semua, neraka kosong, kasihan malaikatnya, kasihan ularnya. Kalau neraka semua, surga kosong, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Kalau mikir umat jangan terlalu ngejos, normal saja wahai Muhammad. Sampai didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan Muhammad Rasulullah SAW. Nabi yang sempurna dari segala seninya. Maka malam ini kita maulidan untuk memperingati kelahiran beliau. Karena beliau itu istimewa, yang memperingati pun mendapatkan pahala. Insya Allah masuk. Jadi yang kita
renungkan, yang kita renungi, Nabi itu Nabi kita, bukan Nabinya masjid. Maka maulidan itu bukan hanya di masjid. Siapa yang gembira dengan Nabi, maka dia berhak untuk mewujudkannya maulidan di setiap rumahnya umat Islam. Insya Allah. Kalau kita yang punya anak, istri kita yang punya anak, yang akikahan kita apa tetangga kita? Yang akikahan kita. Ini istri saya loh, masa yang akikahan orang lain? Nanti yang akikah orang lain malah curiga semua satu kampungnya itu. Ini Nabi saya, bukan nabinya Pak Yai saja, bukan nabinya Pak Ustadz saja, bukan nabinya DKI Masjid, bukan nabinya Presiden, bukan nabinya Menteri saja, itu Nabi saya. Maka bulan Maulid bukan bulan kegembiraan masjid, bukan kampung, bukan acara kota, tapi acara gembira bagi setiap orang Islam. Insya Allah. Makanya biar kita di akhirat itu gak malu dengan Nabi, maulidan itu harus keluarkan apa gitu untuk nanti. Nanti di rumah bikin acara kecil-kecilan, makan 3 orang. Makan apa ini Pak? Maulid Nabi Pak apa? Bapak ada punya anak ya? Inilah kelahiran Nabi, syukuran, makan 1. Kalau gak punya uang, es teh 5. Gak punya uang, es teh 1. Kalau gak punya uang, minimal senyum di bulan Maulid. Insya Allah. Kenapa Bapak senyum sendiri? Bapak gila ya? Gila gimana? Ini bulan Maulid. Masa bulan Maulid malah sedih? Nabi lahir kok malah sedih? Insya Allah. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Nabi bersabda, senyummu di depan saudara muslimmu itu adalah satu sedekah gratis, cukup mundurkan bibirnya 1 cm. Saya nggak punya uang Pak, saudara gimana sih Pak? Bibirnya tarik mundur. Nah, saudara. Tapi yang penting senyumnya depan orang, jangan senyum sendiri. Insya Allah. Makanya bulan Maulid masih lama. Ini baru 14, baru 13, 14 ya. 14 Maulid Nabi. Nanti di rumah minimal kalau nggak mau bikin syukuran, nyenengkan istrinya, ajak makan yang enak. Ini apa Pak suami? Biasanya pelit gitu. Maulid Nabi nih. Khusus minggu ini saya, bulan ini saya nggak pelit, bulan depan saya pelit lagi. Anaknya diajak beli mainan. Apa ini? Ini bulan kegembiraan, ini bulan Maulid Nabi. Kamu saya bikin jajan ya. Nanti kalau sudah saya Maulid saya minta lagi jajannya. Insya Allah. Mungkin bisa sampaikan. Semoga Maulid kita menjadi Maulid yang barokah. Semua ahli kampung mendapatkan barokahnya. Ayat-ayat ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dosa-dosa kami ampuni semua ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ampuni ya Allah. Dosa anak istri kami ampuni ya Allah. Saudara kami, tetangga kami ampuni semua ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan iman. Panjangkan umur kami, panjang yang barakah ya Allah. Ya Allah, hajat kami begitu banyak ya Allah. Tunaikan ya Allah dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah. Ya Allah, kesah-kesah di hadapan hati kami ya Allah, hilangkan ya Allah dengan berkahnya Maulid ini ya Allah. Ya Allah, umat Islam yang saling benci-membenci ya Allah, satukan hatinya ya Allah dengan berkahnya umat Islam, dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah, jadikan anak yang saleh, yang alim, yang takwa, menjadi penyejuk hati kami ya Allah. Ya Allah, rezeki kami yang kurang banyak ya Allah, banyakkan ya Allah. Banyak yang halal ya Allah, banyak yang barakah ya Allah, banyak yang bisa menjadi jariah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung kami ini ya Allah seperti Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Laki-lakinya seperti sahabat ya Allah, perempuannya seperti sahabiah ya Allah. Begitu pula kamu umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia ya Allah. Dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya bulan Maulid ini ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta dengan Nabi-Mu ya Allah. Karena cinta dengan Nabi-Mu itu pilihan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Insyaallah di sini Mustafa sama beliau Kiai Haji Yusuf Al-Masri sambil dari sini yang penting insyaallah langsung bisa di Rabbi faj'al mujtaba